Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya. Bicara tentang khusyuk ya. Dari penjelasan Dek Musoli barusan itu saya dapat dua hal. Artinya khusyuk itu ada secara jasad dan secara rohani, hati lah, yang dibicarakan barusan oleh pemateri. Saya lebih bicara tentang hati. Kalau anteng itu kan sudah jelas itu bicara fisik, itu nyata gitu. Anteng itu ya gimana sholat anteng itu jelas. Terkait hati ini kan masih sangat relatif bagi saya, atau bahasa yang lebih tinggi lagi abstrak. Saya bercerita kemarin itu saya ikut pengajiannya Habib Salim, itu mungkin ini tataran paling rendah ya, khusyuk yang diceritakan tataran paling rendah. Rasulullah itu pernah mengadakan sebuah perlombaan lah. Itu sahabat yang ikut. Bayangkan sahabat saja tidak bisa khusyuk, terus ada orang yang mengatakan sholat itu bisa khusyuk. Itu saya kira menurut Habib Salim itu berbohong bagi saya. Menurut Habib Salim ya, Rasulullah mengadakan perlombaan siapa yang bisa khusyuk dalam sholatnya akan saya kasih selendang, surban. Iya. Itu pada intinya dari cerita itu tidak ada yang bisa. Itu sahabat itu tidak ada yang bisa. Makanya dari cerita itu Habib Salim memberikan sebuah tata cara. Mungkin ini saya sebut tataran paling rendah, khusyuk tataran paling rendah, bahwa khusyuk menurut Habib Salim itu adalah melakukan hal yang wajib dan diikuti dengan hal-hal yang sunnah, qobliyah ba'diyahnya. Itu khusyuk menurut Habib Salim. Iya, jadi kemungkinan ketika ada hal yang tidak sempurna di hal wajib itu bisa ditutupi oleh qobliyah dan ba'diyahnya itu, sunnah itu. Mungkin ini bukan menambah ya. Saya merasa sangat tidak tidak pantas kalau disebut oleh moderator itu menambah, bukan. Ini sekedar cerita saja. Iya, mungkin itu cukup itu dan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, kalau konsepnya Imam Ghazali berbicara khusyuk memang bertahap. Ya, bahkan kalau di Ihya itu dimulai dari wudhu yang benar. Jadi orang yang sholatnya bisa khusyuk itu bisa terbantu dengan prasolat. Sama dengan kita mau memasuki ruangan. Jadi kalau mau masuk ke ruangan itu biar bisa konsentrasi di dalam ruangan, maka harus dipersiapkan segala sesuatunya ketika masih di luar. Nah, apa saja di luar itu kalau Imam Ghazali? Satu, wudhunya yang benar. Bahkan di sini sampai mengatakan harus adzan dulu, terus iqomah dulu walaupun sholat tidur dia. Atau kalau bahasanya Habib siapa? Habib Salim itu qobliyah dulu. Nah, tentang apa yang disampaikan oleh Yong Heru itu benar. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kalau dalam konsepnya Imam Ghazali, saya tidak paham kalau kemudian Ustaz Khalid melakukan lompatan saya tidak paham. Lompat. Malah di sini kalau di Imam Ghazali itu hindari sesuatu yang bisa mengakibatkan itu seseorang tidak khusyuk, maupun kalau bahasanya Pak Abu tadarruk, hindari. Kalau bahasanya al-manhiyat, larangan-larangan ketika seseorang itu mau masuki sholat. Satu, kalau di sini mau kencing. Jadi kalau kencing dulu. Cek nahan kencing gitu. Allahu Akbar. Mau kencing, ya kencing dulu. Walaupun menurut kita tidak nutut jemaah, sudah kencing dulu lah. Atau mau buang air besar. Bahkan kalau mau makan dulu. Kan ada hadisnya kan. Jadi kalau mau sholat isya, kemudian adzan isya, mau sholat ternyata ada makanan kan, mau makan sudah makan dulu. Khawatir ketika sholat ingat makan. Nah sekarang kan mau puasa.
Nah, kan pertanyaannya dua, kita mau sholat maghrib dulu apa mau buka lengkap dulu? Nah kalau tradisi di sini itu makan lengkap dulu. Jadi selesaikan makannya dulu, habiskan rokokan segala macam, ngopi selesai set baru sholat kalau di sini. Tapi kalau Kiainuruddin tidak, beda. Kalau Kiainuruddin itu tidak pernah makan lengkap. Beliau itu hanya minum segelas teh, gitu. Hanya membatalkan puasa, setelah itu sholat. Ini kan beda. Nah, lagi-lagi dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau saya sholat isya, umpama mau sholat dulu makan dulu, sholat dulu saya. Sebab walaupun saya habis makan, tetap tidak usyuk saya itu. Jadi kalau sama-sama tidak usyuk, mendingan ya sudah, yang usah makan dulu, sholat dulu. Ini kalau di sini. Kalau di sini satu itu orang yang mau kencing dulu, mau buang air besar dulu. Bahkan usahakan sampai segininya Imam Ghazali. Jadi panduan Imam Ghazali agar sholat kita betul-betul khusyuk. Sampai urusan baju loh. Kalau mau pakai baju, kalau di sini khob bahasanya. Kalau mau pakai kaos kaki yang longgar, jangan yang sempit. Khawatir gerakannya susah. Artinya kalaupun kita pakai baju, pakailah baju yang enak gitu loh. Kan ada kadang-kadang baju itu atau kaos yang mohon maaf ya, ada loh yang pakai celana kaos itu ketat, kalau mau sujud maupun rukuk kadang-kadang harus begini dulu ya, kelihatan ini kan. Itu kan cari susah namanya. Ketika sujud kelihatan, mohon maaf, celana dalamnya itu mengganggu keusyuan kita itu. Bukan hanya mengganggu keusyuan kita, orang yang di belakang kita itu terganggu melihat. Nah, saya kagumnya kepada Imam Ghazali sampai beliau itu menghantarkan kita kepada hal-hal yang sangat detail yang menurut kita justru tidak kita pikirkan. Nah, kalau kemudian ini kan kiat namanya. Kalau kemudian langkah-langkah seperti ini, seperti memulai dari wudhu yang benar, kemudian adzan, iqomah, dan kemudian sholat qobliyah, itu kita lakukan, dan insya Allah dengan sendirinya, walaupun secara akal ya bisa jadi kita tidak usyuk, mungkin dengan barokahnya lakukan itu bisa terbantu. Kita kembali ke konsep awal kok, khusyuk itu kan anugerah itu. Kadang-kadang kita memaksa khusyuk itu, tahusyuk namanya itu. Kalau memaksa khusyuk kan tahusyuk. Kalau doa itu pura-pura nangis itu, memaksakan diri itu. Kalau sudah tidak ada anugerah, kadang udah bisa gitu. Kalau anugerah itu mungkin begitu Allah Akbar, itu langsung masuk bis. Tapi kan kita harus berusaha. Ya silakan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.